Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, para shaimin dan shaimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat oleh Allah. Masih bisa kita melaksanakan rutinitas keagamaan kita. Keluarga kita masih sehat, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dijaga. Pada kesempatan ini kita masih meneruskan perbincangan kita yang sebelumnya, yaitu masih iblis mengancam Nabi dalam salat beliau. Saya ulang, mungkin ada pemirsa yang belum mengikuti yang sebelumnya. Di saat Rasulullah lagi salat, singkatnya iblis itu bawa obor dan mau diseruduk ke muka Nabi. Nabi lagi salat. Rasulullah melihat iblis itu, sehingga Rasulullah mengatakan, "A'udzubillahi mink." Saya berlindung kepada Allah dari kamu. Saya berlindung kepada Allah dari kamu. Beberapa kali Rasulullah mengucapkan, sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengucapkan itu, iblis tetap pada posisi tidak mau bergerak. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan senjatanya yang paling kuat. Allah mengutuk kamu dengan kutukan yang dahsyat. Allah mengutuk kamu dengan kutukan yang hebat. Allah mengutuk kamu tanpa ada rahmat sedikit pun. Kutukan yang betul-betul kamu laknat Allah. Itu senjata Nabi yang terakhir diucapkan. Kedua-dua kalimat itu di dalam salat beliau untuk menolak dan mengusir iblis yang sedang mengancam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat. Oleh karena demikian, pada saat itu iblis tidak mau bergerak, tidak mau mundur. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengambil sesuatu. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami mendengar kalimat seperti itu yang kau katakan. Kami mendengar dan kami melihat tanganmu ke depan mau ngambil sesuatu." Saya menyampaikan, ini karena kami melihat. Akhirnya, kenapa kamu lakukan itu ya Rasulullah? Rasulullah setelah salat menjawab, setelah dari pertanyaan itu, bahwa begini, iblis ingin obornya ingin disuruh ke muka saya usir dengan kalimat itu. Kemudian karena saking marahnya saya tangan ke depan, saya pegang leher dan saya cekek dia, dan terasa air liur setan jatuh di tangan saya. Itu hadis sahih. Oleh karena demikian, di sini kita pahami, kita sudah bicarakan salah satu beberapa solusi bagaimana kita menjaga ibadah kita, salat kita ini supaya aman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana solusi setingkat Nabi aja digoda oleh setan dan diancam oleh iblis? Apa solusi kita? Makanya solusinya kalau kita lihat solusi Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza tasyahhada ahadukum," kalau kamu berduduk tasyahud dalam salat, "falyasta'id billah." Kamu jangan lupa minta perlindungan kepada Allah min dari 4 unsur. Pertama, baca di penghujung tasyahudmu sebelum salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum salam, ucaplah apa yang kamu ucapkan. "A'udzubika min adzab jahannam."
Ya Allah, aku minta perlindunganmu ya Allah dari azab jahannam. Satu. Wa min azabil qabri, dan aku minta perlindunganmu ya Allah dari azab kubur. Yang kedua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah yang paling jahat yaitu fitnah dajjal di akhir zaman. Kita minta perlindungan kepada Allah. Ini penting sekali dalam salat kita. Tapi biasa kita karena kurang bergabung dalam kajian, kurang mendengar wejangan agama, kurang dekat dengan agama, kurang belajar agama, akhirnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hanya kita tasyahud itu diucapkan hanya kalimat sembarangan ucapan. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatu, assalamualaikum, dan seterusnya, innaka hamidum majid, assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal tidak seperti itu, saudaraku seiman dan seakidah. Padahal Rasulullah mengatakan, apa sih berat kamu untuk menambah 4 kalimat sebagai perlindungan, kekebalan tubuhmu dari godaan setan, kekebalan tubuhmu dari azab kubur, supaya kamu tidak kena neraka jahanam, tidak kamu diazab dalam kubur, tidak ada fitnah dalam hidup dan mati, dan kamu tidak mendapat fitnah dajjal di akhir zaman nanti. Apa sih berat kamu melakukannya? Saudaraku seiman dan seakidah, mulai hari ini, jangan buru-buru mengucap tasyahud. Perhatikan di ujung tasyahudmu itu, ucapkan kalimat ini. Saya ulang dengan tegas. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindunganmu ya Allah dari neraka jahannam. Wa min azabil qabri, aku minta perlindunganmu ya Allah dari azab kubur nanti. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Dalam kehidupan kita banyak fitnah. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal di akhir zaman. Itu hadis sahih. Ucapkanlah seperti itu. Jangan buru-buru salam. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, sehingga Rasulullah berusaha kita ini jauh dari azab kubur. Rasulullah mengajar kita supaya kita ini bebas dari api neraka. Saking sayangnya Rasulullah kepada kita, sehingga di dalam syarah hadis Imam Bukhari yang disyarahkan oleh Ibnu Battal, malah Abi Darda, sahabat Nabi yang terkenal dan salah satu perawi hadis yang masyhur, beliau mengatakan, inilah ad'u wa ana sajid, saya berdoa dan menangis di dalam sujudku. Saya berdoa kepada siapa? Li sab'ina akhan min ikhwati usammihim bi asmaihim wa asma'i abaihim. Saya dalam sujudku, saya berdoa kepada saudara-saudaraku. Dalam sujudku, saya berdoa kepada saudara-saudaraku sampai 70 orang. Saya sebutkan namanya dengan jelas, dan saya sebutkan siapa bapaknya. Si Fulan bin Fulan, ya Allah, maafkan dosanya. Abu Darda dalam sujud. Dalam sujud beliau mendoakan saudaranya, mendoakan temannya, menyebutkan namanya secara jelas, dan menyebutkan nama orang tua teman-temannya itu. Di dalam sujudnya beliau berdoa sampai 70 orang teman. Coba lihat. Subhanallah. Oleh karena demikian, salat ini jangan dimainkan. So ini jangan asal-asalan kita lakukan. Yang penting selesai tugas. Tapi lakukan dengan penuh khusyuk. Dan dalam salat tidak mungkin ditolak doamu. Mungkin justru karena itulah Abi Darda, sahabat Nabi tadi, berdoa kepada teman-temannya, berdoa kepada saudara-saudaranya, menyebutkan namanya dan nama orang tuanya. Di dalam sujud Abi Darda sampai 70 orang beliau mendoakannya. Allahu Akbar. Apakah pernah kita lakukan seperti itu? Saya yakin-yakinnya. Jangankan kepada teman yang lain, kepada anak kita sendiri, kepada orang tua kita sendiri, kepada teman akrab kita sendiri, belum pernah Anda melakukannya. Hal-hal yang seperti ini, saudaraku seiman dan seakidah, ayo kita rubahlah sedikit.
Jangan terlekaku dalam salat. Salat itu adalah tempat mustajabah segala doa. Salat itu luar biasa. Tidak akan ditolak doamu kalau khusyuk dalam mendoakannya. Saudaraku seiman dan seakidah, ada yang bertanya kepada kita, Pak Ustadz, kalau saya tidak bisa bahasa Arab, boleh nggak saya doakan dengan bahasa Sunda? Kata orang Sunda. Boleh nggak saya doakan dengan bahasa Jawa? Kata orang Jawa. Boleh nggak saya doakan dengan bahasa Aceh? Kata orang Aceh. Dan seterusnya. Jawabannya, salat sepakat ulama dunia harus pakai bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa Arab harian, tapi bahasa Arab yang diakui bahasa Arab Fusha. Bacalah doa dengan bahasa Arab itu. Boleh. Saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, tahankan sedikit ragamu di dalam sujud, dalam ibadah. Kemudian hadirkan teman-temanmu, hadirkan orang tuamu, minta kepada Allah dalam hatimu untuk diampuni dosanya. Boleh? Insya Allah boleh. Tapi jangan lama-lama. Kalau terlalu lama dalam salat dengan hati saja, biasanya terbuat tidur. Nanti khusyuk sekali Bapak itu ya. Bukan khusyuk, karena dia menghadirkan doa itu dengan hatinya dalam bahasa sendiri, tapi akhirnya tertidur. Pak, kok tidur? Oh ya. Oleh karena demikian, doa yang paling bagus dibaca apa? Doa yang saya dapat dalam sebuah hadis sahih, bahwa pertama yang paling bagus itu adalah zikir, yang paling bagus adalah zikir yang diucapkan itu adalah Al-Quran. Itu zikir yang paling hebat. Tidak ada zikir yang lebih bisa menyaingi Al-Quran. Tidak ada. Terus zikir apa? Setelah Al-Quran, hanya zikir inilah yang paling bagus dibaca. Makanya Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang masyhur, ditanyakan kepada beliau, Ibnu Mas'ud, kira-kira ini dalam bahasa Indonesia begini, kira-kira zikir apa saja yang lebih bagus saya membacanya? Apakah zikir lebih bagus, tasbih, tahmid, tahlil, atau baca Quran lebih bagus bagi saya? Ibnu Mas'ud menjawab, jangan tanya sama saya, tanya sama Sa'id, sahabat Nabi Sa'id. Akhirnya ditanya kepada Sa'id. Kata Sa'id radhiyallahu an, yang paling bagus Anda berzikir adalah Al-Quran. Tidak ada yang bisa saing daripada Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, tapi di dalam sebuah hadis, ulama-ulama dulu berkata, hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, saya duduk di dalam sebuah komunitas manusia yang berzikir kepada Allah setelah salat fajar sampai keluar matahari. Saya lebih senang berzikir bersama teman-teman setelah salat fajar sampai keluar matahari. Lebih bahagia saya daripada dunia dan isi-isinya. Begitu juga saya bergabung berzikir dengan teman-teman setelah salat asar sampai terbenam matahari. Lebih bahagia saya daripada dunia dan isi-isinya. Kalau begitu kesimpulan kita bahwa zikir yang paling hebat adalah zikir Al-Quran. Baca Al-Quran. Setelah itu zikir tasbih, tahmid dan tahlil, yaitu subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kata-kata ini, 4 kalimat ini adalah zikir yang paling hebat setelah Al-Quranul Karim. Ingat kalimat pemirsa, zikir yang paling hebat, yang paling banyak pahalanya, yang paling hebat daripada setelah Al-Quran itu apa? Yang pertama, zikir subhanallah, sambung, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini zikir ini lebih bagus, lebih hebat dari seluruh zikir yang ada setelah Al-Quran. Kalau Quran enggak ada yang saingnya. Para hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, di sini kesimpulan singkat. Dalam salat kita digoda terus oleh iblis. Jangan biarkan iblis menggodamu. Solusinya, dalam salat banyak berdoa kepada Allah. Salah satu tempat yang telah kita katakan tadi, di penghujung tasyahud berdoa kepada Allah. Apa? Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar atau min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Berdoa. Kalau Anda tidak mampu dengan bahasa Arab, berdoa dalam hati dengan bahasa yang Anda mampu. Tapi jangan keluarkan bahasa selain bahasa Arab. Kenapa? Ittifaq ulama, batal salat kita. Yang kedua, setelah salat jangan cepat-cepat pergi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca. Ini ringan untuk kita. Kemudian yang lebih bagus kapan kita baca? Setelah salat subuh sampai keluar matahari. Setelah salat asar sampai terbenam matahari. Allahu akbar. Ini amalan-amalan yang kita gunakan khususnya di bulan Ramadan. Kalau sempat kita baca itu, saya yakin salah satu hamba Allah yang saleh adalah Anda. Para hadirin, makanya sebagai penutup, karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Sebagai penutup, lihat, Rasulullah punya mertua, orang tua dari Aisyah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu mertua Rasulullah. Rasulullah sendiri mengajar mertua beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq, dengan doa yang dibaca di dalam salatnya. Abu Bakar, ini doa, tolong baca dalam salatmu. Dengan bahasa kita lebih kurang begitu. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini di penghujung tasyahud sebelum salam. Di samping doa tadi, tambah doa ini. Doa ini doa khusus dari Rasulullah kepada Abu Bakar, dianjurkan Abu Bakar baca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Allah, zalamtu nafsi zulman katsiran. Selama ini ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kezaliman yang aku lakukan tidak tanggung-tanggung, banyak sekali ya Allah. Kezaliman yang aku lakukan terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap ibadah, kezaliman terhadap waktu, kezaliman terhadap harta, kezaliman terhadap pergaulan, kezaliman terhadap kesempatan, kezaliman terhadap kekuatan, dan sebagainya. Banyak zalim yang kita lakukan. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada Tuhanku yang bisa mengampunkan dosa ini semuanya kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli,
maghfiratan min indik. Berikan aku pengampunanmu ya Allah. Warhamni, berikan aku rahmatmu ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Ini doa-doa seperti ini, mari kita simpan, kita baca, kita hafal untuk masa depan kita, sehingga salat kita tidak sia-sia, salat kita bermakna jadinya. Makanya kalau orang bertanya, Ustadz, saya setiap hari salat pada tepat waktu, saya usahakan khusyuk sekusyuk-khusyuknya, tapi kenapa begini-begini ya? Terus jawabannya, Anda tidak menggunakan salat itu sebuah lahan, sebuah ladang untuk Anda curhat kepada Allah, Anda minta perlindungan kepada Allah, Anda minta hidayah kepada Allah. Kalau itu dijadikan salat untuk itu, insya Allah Anda akan beda hari besok dengan hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan sudah disampaikan beberapa poin. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bersua. Ini ada pertanyaan. Kebetulan pertanyaan ini adalah munculnya dari teman kemarin. Kalau bisa saya minta salah satu pemirsa yang di depan ini untuk membacanya. Silakan baca. Baik, pertanyaan pertama masih terkait dengan temanya Abi, dari Pak Nasrus Salam. Iya. Assalamualaikum Abi, saya ingin bertanya. Setelah Abi menceritakan tentang kisah iblis yang mengancam Nabi dalam sholat, apa sebenarnya tujuan iblis mengancam Nabi tersebut? Apakah ingin menyampaikan sesuatu atau hanya sekedar iseng mengancam, atau bagaimana Abi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Nasrus Salam ya, yang telah menanyakan. Sebenarnya kalau saya ditanya kepada saya, kira-kira tujuan iblis apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya pun heran ini, kok ada pertanyaan Pak Nasrus Salam, kalau ditanya kepada saya, Anda menanyakan, apa tujuan iblis ya? Saya kira kalau saya jawab nanti ada yang bilang, ini jangan-jangan ini ada iblis atas iblis ini. Ada orang yang lebih paham daripada iblis. Isi hati iblis. Jawabannya saya nggak tahu juga. Berarti kita tanya sama iblis semuanya. Kita coba masing-masing menanyakan sama iblis. Itu satu. Itu jawaban sebagai canda. Sebenarnya kalau kita lihat memang dalam Al-Quran, dalam Qurannya surah Al-Baqarah banyak disebut, di mana-mana disebutkan. Jadi tugas iblis itu hanya menggoda. Dia ingin iblis ini ingin orang-orang yang saleh untuk tidak saleh, orang-orang yang baik untuk tidak baik, orang-orang yang dekat dengan Allah supaya jauh dengan Allah. Dia rusak kebaikan kita. Itu tugas iblis. Tugas iblis memang. Salah satu coba lihat dalam Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setingkat Nabi Adam juga digoda oleh iblis. Untuk apa? Memang iblis itu perusak kebaikan. Iblis itu perusak kebaikan. Iblis itu menggoda, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dia tidak pandang bulu. Nabi pun diancam untuk merusak salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas iblis. Makanya boleh nggak kalau saya agak sedikit sentil sedikit? Kalau begitu, kalau ada teman kita lagi sholat, dia menggoda untuk melambat-lambatkan sholat kita. Kalau umpamanya kita kerja di kantor, kata bos kita, maaf, ya ini adalah urusan kantor, urusan ibadat, urusan masing-masing. Ini begini. Dia buat rapat pertemuan yang mengganggu ibadah kita. Ini tidak lebih daripada iblis itu. Itu iblis, 100% iblis. Makanya sebenarnya kita lawan. Kalau bos kantor, kalau kita lawan nggak ada. Itu dia. Akhirnya kita berteman dengan iblis, merusakkan kebaikan. Jawabannya adalah maaf, tidak ada yang tahu tujuan iblis, tetapi hanya lewat Al-Quran, Allah selalu berfirman di mana-mana. Itu hanya iblis, fungsinya, hidupnya hanya semata-mata ingin menggoda, menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Itu satu. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan selanjutnya di luar tema. Yang pertama dari Ibu Nurbaiti. Assalamualaikum Ustadz.
Bagaimana tata cara yang tepat agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Terima kasih. Tata cara yang tepat agar kita khusyuk dalam solat. Aduh. Ini padahal 10 tahun yang lalu Ibu Nurbaiti belum gabung ya. Sudah saya sampaikan syarat-syarat khusyuk dalam solat. Ini kalau diulang lagi, jangan-jangan saya sudah lupa para kali. Salah satunya syarat-syarat khusyuk dalam solat itu adalah ya, pertama, kita sebelum salat tidak ada hal-hal yang di luar dikondisikan, tidak ada yang mengganggu salat. Contoh, seorang ibu masak di dapur. Ibu Nurbaiti masak di dapur. Tiba-tiba begitu dipanaskan air masak sesuatu. Kita langsung masuk salat. Begitu kita salat, kita terganggu. Jangan-jangan ini gorengan aku ini hangus ini. Akhirnya kita baru 2 rakaat, bau gosong sudah mulai, kita mau panggil anak, kita mulai kemana-mana. Ini mengganggu salat. Kalau begitu salah satunya adalah kondisikan sebelum kita salat, tidak ada hal yang mengganggu kita. Contoh yang kedua, jangan main dapur, ini bulan Ramadan, takut nanti lapar pula. Kita contoh begini, kita pernah telepon ojol, ojek online untuk ngantar barang. Tiba-tiba dia bilang, saya sudah berangkat bu ya, bu ya, iya. Kalau begitu aku sudah dululah. Allahu Akbar. Ini ada suara pagar. Ini apa dia atau tidak? Padahal tikus naik di pagar itu. Ini ojol. Tidak, kondisikan Anda salat, tidak ada hal yang mengganggu. Ya. Itu. Jadi kalau tidak dikondisikan terus mengganggu. Yang ketiga, contoh saja ini. Kita punya anak kecil. Ini biasanya kalau kita sudah mulai dia goyang-goyang badan ini udah bangun. Kalau kita salat nanti dia panggil mama, akhirnya ya nak, lagi salat ya nak pula. Oleh karena demikian, kondisikan jangan ada hal-hal yang mengganggu kita. Kalau kita salat itu rapikan dulu. Itu salah satunya. Ini ada 10, bagaimana yang 9 lagi ini? Kapan selesainya? Makanya Ibu Nurbaiti besok ikut lagi. Ya, mudah-mudahan. Ini salah satunya ya. Besok tanya lagi. Tambah, Abi yang kedua apa? Nanti tambah lagi yang kedua. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang bertanya dan yang ditanyakan dan yang mendengarnya, yang belum sempat bertanya dan sampai duduk mendengar ini sampai ngantuk-ngantuk, saya tahu karena banyak ibadat tadi malam. Saya mendoakan dan kita saling mendoakan mudah-mudahan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita rapikan hidup ini, mari kita rapikan ibadah kita ini, mari kita rapikan dalam salat kita ini sehingga setan tidak kita kasih walaupun peluang sedikit apapun untuk menggoda kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.